Yang saya bawa ini judulnya tentang hukukul ibad, hak seorang hamba terhadap hamba yang lain, orang ke orang. Kalau saya lihat literatur judulnya siapakah orang yang bangkrut, kira-kira begitu, orang yang bangkrut. Bahasa Arabnya manil muflis. Kita tahu bahasa bangkrut ini yang ada dan lazim itu di dunia bisnis, ya, dunia dagang. Ternyata hadis ini dilayangkan, dipaparkan kepada sahabat. Arrafahu lana al-hadis as-sahih. Hadis ini sahih. Nabi bilang ke sahabat, atadruna manil muflis? Tahu enggak kalian siapa mereka orang yang bangkrut? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Sahabat menjawab, orang bangkrut itu orang yang tak punya duit, tak punya dirham, tak punya perak. Kira-kira mata uang dulu kan dinar emas, dirham perak. Juga orang yang tak punya apa-apa, tak punya benda, tak punya harta. Itulah orang yang muflis, kere, bangkrut lagi. Apa kata Nabi? Innal muflis min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, kata Nabi, man ya'ti yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat didatangkan, dihadapkan oleh Allah. Lalu dia ini membawa pahala sholatnya, puasanya, zakatnya. Masya Allah. Saya ulangi, dia datang membawa pahala sholatnya, puasanya, zakatnya. Tapi kata Nabi, wa ya'ti wa qad syatama hadha. Selain dia di dunia memang rajin sholat, puasa, zakat, tapi dia mencaci orang, memaki orang, menghina orang, menuduh, wa qadzafa hadza, wa akala mala hadza, korupsi, memakan harta orang, bahkan menumpahkan darah, membunuh, wa daraba hadza, memukul. Apa yang terjadi? Diambillah kebaikan pahala tadi, pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, mungkin zikirnya, semua, lalu diberikan ke orang yang dia hina, dia caci, dia bunuh, dia pukul. Ada yang menarik lagi terusan hadis ini. Fa in faniyat, sudah diambil pahala-pahalanya, tak cukup. Kezoliman dia ini banyak. Pernah dengar hadis tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan itu? Yang pertama kan pemimpin yang adil. Tapi dalam hadis ada, saya baca, tamasya ke surga, termasuk orang yang pertama kali dipanggil masuk neraka adalah pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Kalau mungkin kita bertetangga, adik beradik, abang kakak, bermasyarakat, mungkin tak sebanding orang yang kita zalimi. Jadi diambil, disedot
pahala selama kita hidup beribadah kepada Allah, sholat, puasa, zakat, zikir, berinfak, itu disedot. Siapa yang ngambilnya? Untuk apa bahasanya itu? Ya, ditimpalkan kepada orang yang di dunia kita zalim, dibayar. Hati-hati, ya, hati-hati. Gimana kalau habis? Kata Nabi begini, akhadha min khotoyahum. Orang yang kita zalimi itu punya dosa, fatarahat alaih. Dosa orang yang kita zalimi itu dilemparkan ke kita. Summa turiha finnar, kemudian dihempaskan ke neraka. Kebaikan kita diambil oleh orang, dioper ke orang yang kita zalimi, kita hina, kita caci. Kejelekan dia, kalau belum juga cukup membayar zolim-zolim kita tadi, maka kejelekan orang itu pula dilempar ke kita. Gimana? Hadis ini kalau kita renungkan, mau tak tidur kita. Allahu Akbar. La haula wala quwwata. Maka berfikirlah, kata ulama, untuk kita ketika ada urusan ini dengan manusia, hati-hati, jangan sesekali didiamkan. Tapi kata ulama, datangi dia, minta untuk dimaafkan, atau sekiranya ada benda yang kau ambil, maka talabul istihlal, meminta untuk dihalalkan. Maka dalam Riyadhus Shalihin disebutkan, jika ada orang, Pak, Ibu, ingat ceramah ini, punya tanah, Bapak Ibu geser patoknya, geser semeter ke belakang 20 meter, 1 kali 20, banyak? Sedikit, bagi orang sedikit. Jalan pun dimakan, tanah jalan. Hati-hati. Kata Nabi, itu bukan cuma di atas, 7 lapis tanah ke bawah pun kau makan. Semeter kali 20, itu bukan cuma di atas, kata Nabi. Sab'i ardin, 7 lapis tanah ke bawah. Berapa hektar? Allahu Akbar. Jadi begitulah kezaliman itu, ternyata kita mikirnya orang itu aja yang tersakiti, tidak. Kadang sampai ke anaknya, sampai ke cucu cicitnya. Kebaikan juga begitu. Ternyata ketika kita sedekah 10.000, dibelikanlah gorengan, dibawa ke rumah, ternyata yang memakan anak-anaknya. Jadi kebaikan itu sampai hulu hilir itu ada rantai kebaikan. Kezaliman juga begitu. Makanya kata Nabi dalam hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanah.
Siapa yang membuat kebaikan, kebiasaan baik, maka baginya pahala, dan pahala itu juga nanti bagi orang yang terus melakukan kebaikan yang kita buat. Tanpa berkurang sedikit pun pahala itu mengalir ke kita. Kejelekan, kejahatan, kezaliman juga begitu. Kalau ada orang membuat kejelekan dan itu dijadikan kebiasaan buruk bagi setelah Anda, dosanya itu mengalir tanpa berkurang sedikit. Coba. Jadi di bulan Ramadan ini, dari tema ini, kata ulama, taubatlah. Karena kata Nabi, raghima anfu rajul, merugi seseorang, dakhala alaihi Ramadan, Allah sampaikan dia ke Ramadan, summan salah qabla ayyughfarulah. Berlalu Ramadan, habis Ramadan, dan tak terasa ini sudah masuk ke 20. Rasa-rasa macam baru sepekan. Ini sudah malam 20. Allahu Akbar. 10 hari lagi atau 9 hari lagi sudah makan-makan. Hari raya. Saya tengok tadi di jalan dari mulai Soekarno-Hatta ke sini. Umat banyak tarawih di kafe. Di kafe. Koki Sunda, ayam geprek. Makanya saya tengok jauh betul menyusut soft kita. Ya. Banyak yang sudah hilang. Kalau mau nyarinya, carilah di mall, cari di kafe. Nah, ketemulah itu. Tengok lihat, tak ada perubahan. Hulu lalang manusia macam tak ada tarawih. Yang belanja yang ini sibuk. Seolah-olah tak perlu pahala. Seolah-olah mereka tak butuh Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Padahal inilah saatnya kita tunduk, istighfar, memohon kepada Allah. Inilah saatnya. Besok seman salah, kalau Ramadan ini udah berlalu lewat, qabla ayyughfarlah, maka kata Nabi celaka, merugi dia. Allah sampaikan kepadanya Ramadan, berlalu Ramadan, tapi dosa belum diampunkan. Dia belum pernah menangisi dosanya di Ramadan. Harta pun belum disedekahkan di Ramadan. Belum pernah dia gigih, betul-betul mengantuk sampai sudah tak terbaca Quran tuh plek. Belum juga pernah. Qiyam, tahajud, tarawih juga belum sampai dia pernah lelah. Coba apa yang mau kita sembahkan nanti ke hadapan Allah? Sementara yang banyak dosa. Ini tadi disebutkan bisolatin wa siyamin wa zakatin, seterusnya. Banyak pahalanya, tapi karena dia zalim, berbuat dosa ke orang, menyakiti orang, diambil kebaikannya. Bayangkan kalau di dunia sudah tak sholat, berbuat zalim, apanya yang mau disedot? Khalidina fiha, kekal. Na'udzubillah min dzalik. Maka bulan taubat ini, ayah, ibu, orang tua kami, kalau bisa kita ini istiqomah lah. Jangan cuma selfie 10 hari hilang, selfie 20 hari susut. Kalau bisa sampai 30 hari selfie kita di masjid nih. Kena selfie kita di sini 30 hari, makin ramai. Ajak anak-anak kita, malu kita. Musuh-musuh Islam sudah buat rencana-rencana jahat.
Saya sedih kali. Kenapa tiap Ramadan mereka bombardir Palestina itu? Tak bisa sholat tarawih, mak-mak dipukul, ayahnya diseret di depan anak-anaknya. Kita di bawah AC, karpet kita empuk, cahaya bersinar, tapi pergi ke pasar, belanja, lari dari masjid. Di Palestina sekarang orang mau ke masjid, tapi lawan-lawannya senjata Israel. Jangan besok kalau udah mau ke masjid tapi tak bisa, baru mau ke masjid. Sekarang kita lagi harus kuat, kokoh, bangun kompak kekuatan umat Islam ini. Besok kalau udah roboh, jangan baru mau ke masjid, Malu kita. Sedih kita umat Islam. Ya, baik, saya kira cukup. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.